Hello everyone, welcome to Smart Podcast, where voice unite, ideas ignite. Di mana suara bersatu, maka ide-ide akan menyala. Saya Syakila Quratul Uyun sebagai host di podcast kali ini. So, viewers, di podcast kali ini adalah episode yang tentunya sangat spesial karena kita akan mengupas tuntas tentang kisah inspiratif dari salah satu alumni SMA Maarif 1 Pamekasan. Sekolah yang tidak hanya dikenal karena inovasinya, tetapi juga dikenal karena lulusan-lulusan yang hebat dan sekarang sudah berkiprah di berbagai bidang. So, di episode kali ini kita akan mendengarkan secara langsung cerita tentang pengalaman, rintangan-rintangan yang dihadapi dan juga kita di sini adalah momen yang tepat untuk mengenang masa-masa di bangku sekolah. So, mari kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Iya gimana nih, Di? Saya jadi grogi nih ya, sama Dede sekarang karena udah hebat-hebat sekarang. Oke, boleh terima kasih atas waktunya Dek Kaila ya, Dek Kaila. Ini luar biasa ya. Ada yang mungil dan beliau ini saya sebut beliau karena beliau adalah putra dari guru saya juga di kepala sekolah ini, luar biasa. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri juga pemirsa dan juga para alumni mobil khusus yang hari ini juga mungkin stay di luar. Dalam kesempatan malam hari ini saya dikonfirmasi untuk berbagi sharing tentang cerita inspiratif, sekalipun mungkin tidak banyak ya, tapi semoga bisa menjadi nilai inspiratif sekalipun sedikit dari apa yang mungkin saya telah dapatkan selama di SMA dan juga hari ini sebagai alumni SMA Maarif 1 Pamekasan dalam bingkai cerita yang hari ini podcast Smart SMA Maarif 1 Pamekasan. Luar biasa. Ini adalah bagian dari kreativitas yang sampai hari ini tetap terbangun oleh SMA Maarif 1 Pamekasan. So, izin perkenalkan, saya Muhammad Samin, alumni SMA Maarif 1 Pamekasan angkatan ketiga. Di tahun 2017 saya lulus. 2017 saya lulus dari SMA Maarif 1 Pamekasan. Hari ini aktivitas saya di ngajar ya. Alumni Universitas Lamadura kayak gitu, Dek. Wow, jadi Kak Samin ini sudah angkatan ketiga ya, Kak? Angkatan ketiga. Berarti sudah lama sekali lulus dari sini. Tentunya mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa pastinya. Ya. Boleh nggak Kak sharing-sharing nih tentang latar belakang Kakak? Oke. Latar belakang saya kalau boleh diceritakan adalah saya juga sama terlahir dari masyarakat petani yang hari ini juga hidup dari kalangan rumah tangga yang masih menengah ke bawah, tapi tidak menjadikan saya sebagai orang yang juga terlatar belakangi menengah ke bawah. Saya dari kalangan menengah ke bawah, ibu saya dan bapak saya juga petani, tapi untuk cita-cita dan harapan saya juga tidak boleh seperti beliau. Artinya harus lebih daripada beliau. Ini yang adalah yang pertama. Itu kenapa saya juga punya niat yang lebih melalui SMA Maarif ini untuk bagaimana mengembangkan mimpi dan harapan saya di SMA Maarif kayak gitu. Kemudian terkait dengan latar belakang saya juga asli kelahiran dari Desa Terak yang hari ini juga bisa dikatakan tetap berrutinitas di Desa Terak ini kayak gitu. Ya, jadi kita meskipun kita anak desa gitu, Betul. tapi tetap kita harus punya cita-cita yang luar biasa. Oh ya Kak, Ya. Boleh nggak nanya nih, kenapa tuh Kakak tuh milih SMA Maarif 1 Pamekasan ini sebagai tempat menempuh pendidikan sebagai sekolah menengah atas? Oke. Jadi kalau diangkat ya cerita bahwa Kak kenapa sih milih SMA Maarif gitu sebagai jembatan utama pasca SMP gitu. Jadi di SMP di desa ini ada sekolah SD, SMP Maarif dan juga SMA Maarif. Ini adalah berkesinambungan kayak gitu. Jadi dulu itu sekitar 2015 ya, sekitar 2015-14. Dulu ada sekolah favorit juga yang saya sebut sekolah favorit karena dulu SMA Maarif belum ada kayak gitu. Rata-rata orang sini Desa Terak dan juga Mangar
itu ke sana semua kayak gitu di daerah kecamatan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget karena pada waktu itu saya tidak jadi ke sana. Harapan saya ke sana dulu, harapan saya ke sana, tapi karena berkat apa namanya keterhubungan yang baik oleh Dewan Guru dulu mulai dari SMP sampai hari ini SMA, saya tidak keluar daripada desa hari ini. Sehingga kenapa sih Kak harus menjatuhkan hati kepada SMA Ma'arif gitu ya? Landasannya adalah satu, saya ingin terhubung kembali dengan guru-guru saya di SMP dan SMA Ma'arif karena saya juga apa namanya ingin menjalin hubungan yang baik dengan seluruh guru-guru yang ada kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah apa sih Kak landasan kedua untuk menjatuhkan hati di SMA Ma'arif? Karena Ma'arif ini adalah sekolah yang saya pikir dulu sederhana tapi memiliki impian yang besar. Dan saya yakin, hakul yakin bahwa SMA Ma'arif ini akan menjadi sekolah yang besar. Kayak itu. Makanya hari ini bolehlah kalau saya boleh menyebutkan bahwa alumni SMA Ma'arif hari ini sukses dimanapun berada kayak gitu. Itu seputar deh. Wah, iya. Tentunya ya Kak, meskipun sekolah kita ini di pelosok, Betul. tapi alhamdulillah sekarang kita banyak sekali lulusan-lulusan dari sini yang sudah menjadi orang sukses dan hebat. Benar. Kak, ada nggak momen yang paling menarik gitu di sini yang tetap Kakak masih ingat sampai sekarang setelah bertahun-tahun lulus dari SMA Ma'arif 1 Pamekasan? Oke. Jadi momen yang paling menarik adalah jadi dulu waktu angkatan ketiga saya kelas di sini ada beberapa kelas yang hari ini sudah berevolusi lebih luar biasa saya pikir. Dulu saya angkatan ketiga masih ruangan, kemudian satu ruang itu terdiri dari dua kelas kayak gitu. Kelas 2 dan kelas 1. Saya waktu itu kelas 1. Ada satu ruangan kurang lebih dari ukuran 8 meter. Enggak sampai lah mungkin kayak gitu. Itu dibagi 2 kayak gitu. Bahkan itu bagi pembagiannya sketnya itu masih menggunakan triplek gitu. Sehingga ketika pagi semuanya masuk gitu bersamaan, pasti ramai gitu. Pasti ramai kayak gitu. Dan itu momen yang sampai hari ini tidak bisa saya lepaskan. Karena dimana hubungan emosional antara kelas 1 saya dan kelas 2 kakak tingkat saya waktu itu benar-benar dipertaruhkan gitu. Dipertaruhkan. Nah, itu apalagi yang menjadi tantangan adalah bagaimana seorang guru mampu mengkondusifkan satu ruangan yang harus dibagi 2. Iya. Nah, gitu. Itu yang paling terkesankan. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak melihat satu ruangan dibagi 2 ya. Mungkin hanya beberapa ruangan yang dibutuhkan di sekolah yang masih dibagi 2. Alhamdulillah kayak gitu. Untuk kelas-kelas sudah steril ya. Ya bahkan sudah banyak penambahan kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu. Kakak tuh ada nggak yang kalau dulu tuh istilahnya kalau zaman sekarang sebutannya tuh bestie ya. Bestie. Ada nggak yang sampai sekarang tuh masih komunikasi gitu? Oke, bicara tentang lah bestie atau sahabat gitu. Iya. Waktu itu kita menyebutnya adalah sahabat ya. Kalau bilang apakah masih ada Kak kita? Masih. Saya jurusan IPS dan bestie saya adalah jurusan IPA. Ya. Sampai hari ini kita terjalin, bahkan hari ini kita terhalang oleh jarak. Sahabat saya di Malang dan saya di Pamekasan. Tapi kita tetap komunikasi kayak gitu. Itu masih sangat terjalin kayak gitu deh. Iya. Menjaga tali silaturahmi ya, Kak. Betul sekali. Ya. Kakak tuh dulu aktif di ekstrakurikuler apa? Wah, kalau ekstra ini kalau bicara tentang ekstra karena ini adalah salah satu ikon juga ya kalau bagi saya. Jadi Ma'arif itu dari dulu memang ikoniknya adalah di ekstrakurikuler pengembangannya. Banyak sekali ekstranya. Saya dulu di ekstra itu ada kori, saya juga ikut kori kayak gitu. Kemudian saya juga teater. Kemudian saya juga di pramuka. Kebetulan saya juga ketua Dewan Nembalan pramuka gitu ya. Kemudian saya juga ikut apa lagi ya waktu itu ya. Apalagi waktu itu banyak lah kayaknya.
Banjari kayak gitu. Tapi saya nggak sampai, kemudian ada musik saya nggak sampai juga kayak gitu. Itu adalah seputar ekstrakurikuler yang pernah saya ikuti di SMA Muhammad I Pamekasan. Itu kakak ikut semua. Ya, ikut ya. Wow, cara membagi waktunya itu Iya. bagaimana kak? Nah, ini yang menarik kayak gitu. Ini yang menarik bahwa dulu kita di SMA Ma'arif hampir bisa dikatakan kita kekurangan jam kayak gitu ya. Karena memang saking padatnya ekstrakurikuler setiap selama 1 minggu itu kayak gitu. Kayak gitu. Ada beberapa mata ekstrakurikuler yang saya sampai hari ini masih aktif, yaitu adalah di Pramuka. Nah, itu hari ini saya masih aktif di Pramuka. Kalau untuk musik saya hanya mungkin mencicipi karena memang bukan skillnya saya di musik kayak gitu. Banjari pun juga demikian, Kori pun juga demikian. Alhamdulillah hari ini bisa istiqomah di Pramuka, kemudian teater juga masih istiqomah. Kayak Hebat gitu. banget ya kakak. Jadi kagum gitu kok bisa membagi waktunya dengan baik antara ekskul belajar dan lain-lainnya. Menurut kakak nih yang berpengaruh di antara ekstrakurikuler yang kakak ikutin tuh, yang berpengaruh dalam perkembangan pribadi kakak itu apa? Oke, kalau dibilang apa sih ekstrakurikuler yang paling berpengaruh, yaitu kalau bagi saya adalah pramuka. Kayak gitu. Karena di pramuka itu kita diajari untuk bagaimana kita belajar materi itu sambil melakukan gitu. Ya kan? Ya kan, bener. sering kan kayak gitu. Jadi di pramuka itu paling asik tuh. Apalagi ketika nanti kita sudah mulai bosan, itu pasti pembina nanti akan belajar bagaimana agar siswa dan siswi itu untuk diajak yel gitu. Artinya nggak bosan-bosan lah kalau di pramuka kayak gitu. Ada gebrakan-gebrakan Nah, dirinya. iya betul kayak gitu. Ya bener banget ya, karena tentunya seperti di episode sebelumnya viewers tentang pramuka itu tidak selalu menakutkan. Kan kebanyakan banget anak-anak tuh yang menilai pramuka itu menakutkan gitu, karena uji mental lah, harus ada praktek ini itu gitu. Dan kalian sendiri juga pramuka kan? Iya, pramuka, Wah. aktif di pramuka. Iya, ini orang-orang pramuka berarti ya. Ini adalah salah satu ikonik ini. Iya. Orang pramuka selalu tampil ini. Iya. Ada nggak kak guru yang membantu kakak berproses, memotivasi dari semenjak kakak sekolah sampai sekarang tuh udah ada di perguruan tinggi, bahkan sudah lulus gitu? Oke, kalau bicara tentang guru ya, apakah ada ya? Saya pikir setiap siswa, kalau bagi saya, prinsip saya adalah sekali kita berpijak di pendidikan, maka kita perlulah ya untuk memiliki figur. Ya, figur itu adalah seorang guru kayak gitu. Kalau bahasa saya waktu 2000 berapa? 2017 itu adalah sang idola gitu. Itu saya punya deh, itu saya punya. Mulai dari SMP saya punya kayak gitu sampai hari ini. Kalau kita boleh sebutkan sampai hari ini kayaknya tetap eksis ada Pak Fadol ya. Itu adalah figur yang saya pikir bisa untuk membuat emosional saya lebih baik kayak gitu. Kemudian menginjak ke SMA, saya juga ada figur kayak gitu. Ada Bapak Najib Musakib ya. Beliau adalah figur di mana saya bisa lebih mantap ketika belajar di organisasi, bahwa di organisasi itu bukan proses yang harus main-main gitu. Beliau, saya suka sekali kayak gitu itunya. Dan ada salah satu guru juga yang sampai hari ini saya tetap teringat bahwa ada guru perempuan namanya Bu Hani ya. Mungkin sekarang sudah keluar kayak gitu. Ya, beliau dulu saya diajari kimia, mata pelajaran kimia kalau nggak salah. Beliau itu adalah seorang perempuan yang guru perempuan yang saya pikir pengayomannya luar biasa gitu. Ya. Setiap kali saya merasa gelisah, pasti beliau selalu tahu bahwa bagaimana saya harus memposisikan diri sebagai seorang murid kita. Harus belajar seperti apa. Beliau ada di situ. Kayak gitu. Dan saya pikir banyak guru-guru yang lain termasuk kepala sekolah yang hari ini Bapak Ainul Gurri, ya ada Pak Bu Siri juga sebagai guru yang juga membangun spiritual kita ya kalau di SMA Ma'arif. Kemudian guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, saya pikir adalah guru yang hari ini banyak mencetak saya menjadi orang yang lebih baik lagi kayak gitu.
Itu ada sekilas untuk guru ya. Kalau ngomongin guru nih Kak ya, Iya ya. Kakak tuh kan sukanya ada Mm-mm. kayak Bu Hani gitu, Iya ya. ada Pak Sakib atau Pak Fadol dan lain sebagainya. Itu Kakak Mm-mm. suka gurunya sama suka mapelnya gak? Atau ada mapel yang Kakak suka nih? Oke. Kalau satu, kalau ditanya suka guru apa suka mapelnya Kak? Satu suka gurunya sih. Mm-mm. Kayak gitu ya. Kemudian eh apa? Kalau boleh kenapa sih Kak suka gurunya ya? Karena saya pikir ini yang menjadi daya tarik kenapa kita harus ke Ma'arif, bahwa setiap insan yang terdidik di SMA Ma'arif, kita mengakui, hakul yakin ya, 99% ketika siswa dididik di SMA Ma'arif, mereka benar-benar terdidik sepersonal mungkin gitu. Ya, ini yang saya pikir kayak gitu. Kemudian Kak, apakah ada makul yang mata pelajaran mapel yang hari ini disukai kayak gitu? Ada. Kayak gitu. Ada. Saya suka mapel di EPS itu ada sosiologi kayak gitu. Sosiologi adalah mata pelajaran yang saya sukai kayak gitu. Kenapa? Karena saya lebih suka melihat situasi dan kondisi lawan bicara dalam hal masyarakat kayak gitu. Itu kenapa saya suka banget. Terlebih dulu gurunya juga adalah PNS ya, Pak Hirudin dulu juga ada. Tapi sekarang juga mungkin sudah dipindah kayak gitu. Tapi tetap terjalin komunikasi dengan baik kayak gitu. Beliau ini banget, kena banget ketika berbicara tentang sosiologi kayak gitu. Karena bicara tentang kemasyarakatan sosial kayak gitu. Ya, sampai hari ini juga masih terhubung kayak gitu. Masih berkomunikasi Masih dengan berkomunikasi. baik. Wow. Kayak gitu. Meskipun sudah lama ya, Oh iya, Kak, sudah lama kayak gitu ya. lulusnya. Kak, menurut Kakak nih, SMA Maarif 1 Pamekasan ini seberapa berpengaruh dan membantunya Kakak untuk membantu Kakak itu untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi atau karir Kakak? Oke, kalau ditanya seberapa berpengaruh, sangat berpengaruh sekali kayak gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang bahwa ketika masuk di SMA Ma'arif, siswa dan siswi setiap punya harapan yang besar untuk mewujudkan impian. Guru-guru SMA Ma'arif itu selalu hadir untuk bisa mewujudkan kayak gitu. Salah satu contohnya adalah saya. Saya dulu kalau dibilang Kak, apakah kakak dulu punya cita-cita mau ke perguruan tinggi? Saya pikir gak punya cita-cita ke perguruan tinggi kayak gitu. Tapi karena didikan-didikan dari para guru yang saya pikir sangat telaten, sehingga ketika berbicara perguruan tinggi waktu itu kelas 2 sudah mulai bisa nggak ya saya ke perguruan tinggi kayak gitu. Alhamdulillah sampai pada akhirnya di kelas 3 saya benar-benar memutuskan saya kayaknya harus ke kuliah ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah dari sekian guru yang ada kita difasilitasi untuk bagaimana bisa mengembangkan diri. Terbukti bahwa Samin mau lanjut ke kuliah di mana? IAIN-kah, Unira-kah, UIM-kah, atau bahkan di luar Pamekasan. Kayak gitu. Dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Islam Madura, itu juga bagian dari didikan guru dan arahan-arahan semuanya. Kayak gitu. Semuanya by support dari guru-guru yang ada kayak gitu. Ya, Ini ya gitu. penting juga ya Kak, support dari guru itu, Mm-mm. restu dari orang tua. Benar, juga benar untuk sekali, kuliah. benar sekali. Terus Kak, Kakak tuh ngelihat peran sekolah ini ke masyarakat tuh gimana? Oke. Kalau melihat peran SMA Ma'arif ya untuk desa ini, saya pikir sangat berperan sekali. Kenapa? Karena dulu desa ini dikenal dengan desa yang saya pikir terkenal carok maruknya kayak gitu kan ya. Tapi berkat SMA Ma'arif 1 Pamekasan, desa ini mulai terkenal dengan desa pendidikan. Kayak gitu. Karena memang rata-rata pemuda-pemudinya masyarakat desa Tera ini sudah mulai ke arah pendidikan. Kayak gitu, sehingga ditambah dengan kreativitas yang dibangun oleh SMA Ma'arif 1 Pamekasan, melibatkan elemen masyarakat yang ada, kemudian tokoh-tokoh yang ada, ini menjadi daya upaya bahwa peran SMA Ma'arif di ranah desa ini sudah mulai dirasa kayak gitu. Bahkan SMA Ma'arif selalu, saya pikir sampai hari ini selalu berinovasi, mulai dari ranah membangun kemitraan dengan ranah pendidikan, ranah
pertanian. Ini saya pikir di ranah pendidikan sangat sinkron sekali dengan kebudayaan yang ada di masyarakat desa Terak kayak gitu. Apalagi dengan pembuatan pupuk. Saya pikir itu juga kena sekali peran kepada masyarakat untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimunculkan di masyarakat. Kayak gitu. Kalau dalam pendidikan saya pikir kreativitas yang dibangun oleh Ma'arif sangat luar biasa sekali. Ya, hari ini alumni-alumni di luar sana bahkan tidak hanya di perguruan tinggi satu, UIM, Unira, YN, nggak hanya itu aja. Bahkan sudah banyak yang bermunculan di perguruan tinggi yang lainnya. Sehingga ini menjadi daya tarik bahwa output kita di luar sebagai alumni terlahir dari rahim SMA Ma'arif 1 Pamekasan akan kembali lagi ke SMA Ma'arif 1 Pamekasan sebagai alumni yang akan berdampak baik terhadap masyarakat ini. Kayak gitu. Ya, tentunya dulu desa kita belum ada pendidikan. Betul sekali dengan itu deh. adanya sekolah-sekolah sekarang alhamdulillah sudah banyak yang lebih berpendidikan. Ya, alhamdulillah sekali. Ada nggak Kak cerita sukses Kakak atau kayak cerita yang pencapaian luar biasa yang Kakak pengen bagikan buat kita setelah lulus dari sekolah ini? Oke. Pencapaian yang saya pikir sampai hari ini dirasa adalah saya dididik mulai dari SMA itu untuk mengikuti seluruh organisasi ya, ekstra kulikuler kayak gitu. Sekalipun sampai pada akhirnya harus menjatuhkan diri di pramuka, kemudian di teater kayak gitu ya. Tidak semua ekstra yang saya bisa ikuti karena disitulah saya melihat bahwa potensi saya ada di situ gitu. Dan itu terasa sampai hari ini. Itu juga tahun 2015 saya juga ada komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya dulu juga anggota dan keluar dari SMA ini menjadi karir organisasi saya. Mulai dari tingkat ranting ataupun tingkat desa saya masih ikut sebagai sekretaris sampai dengan ke tingkat kecamatan Telanakan. Alhamdulillah kayak gitu ya. Alhamdulillah bisa diamanatkan sebagai ketua pimpinan anak cabang Kecamatan Telanakan. Tidak selesai di situ. Alhamdulillah dianugerahi lagi amanat untuk melanjutkan pengabdian di tingkatan kabupaten. Alhamdulillah tahun 2022 sampai 24 baru kemarin saya demisioner sebagai ketua pimpinan cabang IPNU Kabupaten Pamekasan. Artinya apa? Artinya adalah ini adalah hal yang masih sangat sinkron sekali dengan apa yang ada di jenjang karir organisasi saya selama di SMA Ma'arif. Kayak gitu. Kalau mau dibilang selain daripada komisariat tadi, cikal bakalnya, saya juga terlatih di pramuka. Dan alhamdulillah hari ini saya juga jadi pembina. Kayak gitu di sekolah kayak gitu. Saya di teater nggak berlanjut. Saya di teater di SMA benar-benar juga mendapat peran yang sangat ekstrim kayak gitu. Sehingga di perguruan tinggi saya juga nggak terlalu banyak mengembangkan karena saya tahu juga teater seperti apa. Setelah saya dalami, ternyata ketika di perguruan tinggi sepertinya bakat saya cukup sampai di sini kayak gitu. Sehingga hari ini saya hanya berfokus di dua jenjang organisasi tadi, di pramuka, kemudian di ranah IPNU ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kayak gitu. Ini adalah salah satu hal yang menjadi karir organisasi saya di mulai dari SMA sampai hari ini keluar dari SMA. Jadi berpengaruh banget ya Kak, sangat organisasi berpengaruh di banget. sekolah itu. Nah, jadi pentingnya ikut organisasi nih teman-teman di sekolah karena ya sekarang tuh kayak seperti semakin sedikit Kak untuk minat ikut ke organisasi di lingkungan terakhir dari saya nih Kak. Pesan buat kita siswa-siswa SMA sama teman-teman yang lagi nonton. Siap. Pesannya buat adik-adik SMA Ma'arif 1 Pamekasan ya. Sebelum teman-teman jadi alumni nantinya ya, kita di sekolah itu dicetak oleh seorang guru ya. Pertama teman-teman saya pikir harus memiliki seorang figur atau idola yang kita sebut. Sehingga untuk menjadi orang yang seperti apa, kita butuh gambaran. Nah, saya dulu juga seperti itu. Untuk menjadi orang yang hari ini seperti sekarang, saya dulu juga punya figur. Figurnya harus terlahir dari guru yang ada di SMA Ma'arif 1 Pamekasan. Ini adalah tips pertama deh.
Kemudian yang kedua adalah kita meyakini bahwa sekolah ini adalah salah satu sekolah yang hari ini potensi pengembangan skill ekstra, baik ekstra skill dan hard skill, ya baik di akademik ini luar biasa. Ya, di SMA Maarif sekarang apa yang nggak ada ekstrakurikulernya? Banyak sekali kayak gitu. Robotik, kemudian white chicken ya, Iya. kemudian lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Sehingga harapannya adalah cari apa yang menjadi potensi teman-teman selama di SMA Maarif, selama berproses menjadi siswa-siswi di ranah SMA, karena keluar nanti teman-teman akan menemukan apa yang harus teman-teman lakukan. Tidak harus kuliah, nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak mau kuliah, kalau mau bekerja, silakan bekerja sesuai dengan potensinya. Karena saya meyakini bahwa siswa-siswi yang benar-benar 99% berproses di SMA Maarif, mereka akan terlahir menjadi embrio yang luar biasa. Ini saya sedang di podcast kayak gitu. Dan saya terbukti itu. Sehingga ayo hari ini buat adik-adik sekalian, ikuti apa yang menjadi minat bakat teman-teman selama di SMA Maarif 1 Pamekasan. Guru-guru di sini itu telatennya luar biasa. Guru-guru di sini telatennya luar biasa. Tinggal kita mau atau tidak untuk menjadi orang yang mau menggapai impian kita di masa depan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa bahwa di SMA Maarif 1 Pamekasan ini ada masyai, ada masyai tokoh ya, ada tokoh yang hari ini juga kita sebut adalah tokoh pendidikan, termasuk yang melahirkan beliau sebagai kepala sekolah Bapak Ainul Gurri, kemudian Bapak Ma'mun Abrori, kemudian Bapak Najmus Sakib ya, kemudian guru-guru yang lain. Itu adalah tokoh pendidikan bagi saya, yaitu adalah Kiai Haji Arif Arifin. Maka jika teman-teman sedang beraktivitas ataupun tidak beraktivitas di lembaga ini, tolong fatihahkan beliau selama selesai waktu sholat kayak gitu, biar teman-teman terhubung dengan apa namanya kerohaniannya, biar terhubung dengan beliau kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini atas saran yang juga dilakukan oleh Dewan Guru kayak gitu, agar tetap terhubung dengan para pencetus keilmuan yang ada di desa ini kayak gitu. Ini yang bisa saya berikan sedikit kepada adik-adik sekalian. Tetap berproses buat adik-adik sekalian. Kita nggak hanya selesai di sini, kita mungkin nggak sukses selama 3 tahun di SMA Maarif, tapi kita akan sukses 5, 10 bahkan 15 tahun lagi. Kita akan menjadi orang yang memetik buah atas proses yang kita lakukan hari ini kayak gitu. Makanya jangan cepat-cepat berproses sedikit, wah nggak dapat apa-apa. Jangan seperti itu ya, karena hidup ini adalah investasi. Dan hari ini kita berinvestasi di SMA Maarif untuk menggapai impian kita di masa depan kayak gitu. Ini adalah sekilas dari saya. Terima kasih sudah memberikan waktu kayak gitu ya. Ini dari saya. Ya, intinya kita harus memiliki motivasi ya, Betul. pegangan, terus juga apa ya, tetap bersilaturahmi dengan guru lah. Betul, betul. Ya, mungkin itu hanya itu dari saya, Kak. Oke, viewers, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini, dan see you.